Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan melanjutkan presentasi LMD mengenai modul ajar kurikulum Merdeka dengan empat macam media. Ada printed, audio visual, dan juga berbasis web. Nah, di sini kami sudah menyediakan contoh dari modul ajar kurikulum Merdeka yang sudah kami susun. Pada modul ajar kali ini kami membawa fase D untuk kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Nah, yang pertama itu ada informasi umum. Sebelum itu, sebelum melanjutkan ke presentasi, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman saya di grup 5. Yang pertama ada Lutfi Husaini Asyauki, lalu juga ada Lubis Partomuan, ada Martin Arya Pangestu, dan juga ada diri saya sendiri, Muhammad Fikri Maulidi. Nah, di modul ajar bagian pertama itu ada informasi umum. Poin A, ada identitas modul, yaitu terkait penyusun tadi ya. Grup kelompok kami ada Lutfia, Lubis, Martin, dan juga saya sendiri, Fikri. Lalu untuk institusinya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 5C, tahun penyusunan 2023, dan jenjang sekolah, kami mengambil sekolah menengah pertama ya, sesuai dengan fase D yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu fase kelas atau semester, fase D kelas 7 semester ganjil ya, atau semester 1. Kita mengambil unit 1 yaitu My Favorite Place, temanya Introducing Tourist Attractions, dan topik yang kami bawakan kali ini yaitu Descriptive Text. Pada poin B, ada kompetensi awal, yaitu capaian pembelajaran fase D. Pada akhir fase D, siswa menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, pesan singkat, iklan, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Siswa menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin berkembang dan keterampilan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Mereka memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang struktur dengan kosakata yang lebih beragam. Mereka memahami tujuan dan pemirsa ketika memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Boleh di next. Nah, di sini juga ada elemen capaian pembelajarannya juga nih teman-teman. Yang pertama itu elemennya ada menyimak berbicara. Jadi pada akhir fase D, siswa-siswa ini diharapkan dapat melakukan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan tentang guru. Dan juga teman sebaya dan juga orang lain dalam berbagai konteks familiar yang formal. Next, please. Dan peserta didik juga diharapkan dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik dapat memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka juga diharapkan dapat menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana yang sudah diajarkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada elemen membaca memirsa. Pada akhir fase D, peserta didik diharapkan dapat membaca dan merespon teks familiar yang tidak familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini juga dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, ataupun interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, jadi pada modul ajar kali ini kami hanya membawa 2 elemen saja, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila yang akan dilanjutkan oleh Saudara Martin.
Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Fikri. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang profil pembelajaran Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dibagi 4. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, bernalar kritis. Terus lanjut ke D. Sarana prasarana. Sarana prasarana. Yang pertama itu ada handout materi, laptop, infocus, proyektor, akses internet, referensi, gambar kerja. Next. Terus ada target peserta didik. Yang pertama itu ada regular, umum, peserta didik tidak kesulitan dan mencerna dan memahami materi ajar dengan kesulitan tinggi. Maksudnya yang kedua dengan kesulitan tinggi, peserta didik mampu menerapkan struktur dan unsur kebahasan teks deskripsi terkait sebuah teks deskripsi berupa review singkat tempat wisata. Terus yang terakhir ada pencapaian tinggi. Peserta didik mampu menulis tanggapan dan menyajikan sebuah teks deskriptif berupa review tempat wisata. Oke, next. Yang F itu ada model pembelajaran. Yang pertama ada track, pack, pack. Yang kedua ada project based learning. Dan yang ketiga ada diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Martin. Tadi juga ada kata kuncinya juga ya, ada tourist attraction, structure, description, introduction, dan sequence. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu kompetensi inti yang akan dilanjutkan oleh saudara Lubis. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kompetensi inti. Untuk yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran. Di sana ada peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Terus yang kedua, peserta didik mampu menerapkan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Untuk yang B, ada pemahaman bermakna. Peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang tempat wisata kesukaan mereka. Untuk yang C, pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama, have you ever visit one or some tourist destination in Yogyakarta? Second, in your opinion, what does name of tourist destination look like? The last, what tourist destination do you really want to visit it? Untuk yang D, kegiatan pembelajaran. Oke, thank you very much, Lubis. Material itu ada kegiatan pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh saudari Via. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajarannya. Yang pertama ada pendahuluan. Kegiatan yang pertama melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua memeriksa kehadiran peserta didik. Bisa dilakukan dengan pembacaan absen. Dan yang ketiga menyiapkan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan tentang tempat wisata yang terdekat di daerah mereka. Yang keempat, mengaitkan tujuan pembelajaran dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan menyampaikan manfaat dalam kehidupan nyata. Yang kelima, mengajukan pertanyaan pemantik yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan dilakukan. Pertanyaan pemantik tadi sudah disebutkan di atas. Lalu selanjutnya,
Kegiatan selanjutnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang akan berlangsung, serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Kegiatan selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan yang pertama yang peserta didik lakukan adalah menonton sebuah video yang disediakan oleh guru, di mana video tersebut berisi tentang 60 tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Di sini sudah dilampirkan link videonya, bisa diklik. Lalu yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan tempat-tempat wisata yang ada di dalam video yang sudah mereka tonton. Menyebutkan tempat wisata yang menjadi favorit mereka dan memberikan deskripsi singkat berkaitan dengan tempat tersebut. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di capaian pembelajaran di atas. Lalu ketiga, guru menayangkan video kedua yang berisikan deskripsi dari Candi Prambanan. Link videonya sudah tertera. Lalu peserta didik menyebutkan informasi yang berkaitan dengan Candi Prambanan. Guru menayangkan sebuah teks deskripsi Candi Prambanan. Dan pada kegiatan ini, guru dan murid bersama-sama membaca teks tersebut dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks Candi Prambanan. Dan guru menjadi fasilitator dan memberikan umpan balik dari jawaban peserta didik. Kegiatan ini sesuai juga dengan capaian pembelajaran yang kami pilih yang sudah tertulis di atas. Lalu selanjutnya, setelah melihat teks deskripsi Candi Prambanan, peserta didik disajikan pula 2 contoh teks review atau ulasan tentang Candi Prambanan. Lalu yang ke-8, peserta didik membandingkan, membedakan 2 bentuk teks tersebut karena di tujuan pembelajarannya murid juga belajar tentang struktur atau grammar. Di sini pada kegiatan ini murid membandingkan 2 teks atau 2 paragraf yang telah disajikan oleh guru dan menilai bagaimana grammar yang ada di kedua teks tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan oleh guru sebagai pemantik pada kegiatan ini, yang pertama, what is the difference between those texts? Yang kedua, how about the language they use in text 1 and text 2? In C, which one is more formal and which one is informal? Yang keempat, what about the paragraph? How many paragraphs does text 1 consist of? What about text 2? Is it necessary to write in paragraph? And the last, do the authors of those texts use grammar? Nah, pertanyaan ini bisa guru gunakan sebagai pertanyaan pemantik kepada siswa. Dan di kegiatan ini, guru juga menjadi fasilitator dan memberikan umpan balik dari jawaban peserta didik. Lalu ke-9, guru memberikan LKPD atau worksheet 1 berisi tentang deskriptif teks peserta didik mengerjakan LKPD tersebut secara individual. Yang ke-10, peserta didik dan guru bersama-sama memeriksa hasil jawaban LKPD. Kegiatan yang terakhir ada penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik membuat simpulan dan rangkuman hasil belajar. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi kegiatan belajar hari ini pada hari tersebut. Yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan doa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Via. Selanjutnya, yaitu di modul ajar ini ada refleksi. Nah, untuk yang pertama ada refleksi guru. Poin nomor 1, kriteria keberhasilan pembelajaran. Describing favorite place, ya. Ini harusnya, mohon maaf, ada kesalahan. Describing favorite tourist place atau tourist attraction, ya, sesuai dengan tadi tema kita. Terus juga writing the descriptive about the favorite place. Lalu yang kedua, poin kedua yang terlihat dari proses belajar siswa. Lalu poin ketiga menjadi hal yang dibutuhkan mempunyai pengajaran, gitu ya. Hal yang sudah
dan juga harus diperbaiki lagi atau yang baik yang harus masih seperti itu. Lalu juga bantuan dukungan dibutuhkan untuk pengajaran, entah itu dari segi material, metode, atau apapun. Selanjutnya, yaitu ada asesmen atau penilaian. Nah, poin ini akan dilanjutkan oleh Saudara Martin. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Asesmen diagnostik. Mengetahui kondisi awal mental para peserta didik. Asesmen formatif. Diskusi melatih kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi dengan kelompoknya, melatih berbicara dan berani mengungkapkan pendapat, memunculkan ide-idenya, bekerja sama dalam tim. Terus ada presentasi, melatih kemampuan peserta didik dalam melatih pembicara di depan umum, berani mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan hasil praktikum milik kelompok lain, memaksimalkan kerja kelompok. Terus yang terakhir ada uji kerja, penilaian keterampilan proses yang dimiliki siap anak dan perkembangannya. Next. Terus ada asesmen sumatif, dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk mengukur tingkat capaian pemahaman sains peserta didik untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang pertama ada guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan berpartisipasi siswa dalam diskusi dapat dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali. Yang kedua itu ada guru memeriksa kelengkapan lembar pengamatan siswa. Yang ketiga ada asesmen. Ini dibuat individu, kelompok, performa, dan tertulis formatif dan sumatif. Oh, udah. Oke, terima kasih Saudara Martin. Selanjutnya di sini ada asesmen ya atau penilaian yang berupa bagan. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudara Lubis. Kepadanya dipersilakan. Untuk penilaian sikap, indikator sikap didasarkan pada hasil pengamatan terhadap siswa, baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan guru dalam setiap pertemuan terhadap siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengamatan tidak langsung didasarkan pada laporan menyangkut sikap siswa sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang telah terkonfirmasi. Indikator sikap dapat mengacu pada 4 ranah kecerdasan, yakni kecerdasan spiritual, kultural, kecerdasan intelektual, olah pikir, IQ, kecerdasan fisikal mental, olahraga, IQ, serta kecerdasan emosi sosial, olah rasa dan karsa. Jujur, rajin, beribadah, dan menjauhi larangan agama merupakan indikator sikap spiritual. Partisipasi dan ketekunan belajar menjadi indikator sikap intelektual. Bersih, disiplin, dan tanggung jawab adalah indikator sikap mental, sedangkan ramah, antusias, dan kolaborasi termasuk indikator sikap emosi sosial. Pelaksanaan penilaian sikap dalam 2 kategori. Kategori pertama, penilaian sikap adalah yang dilakukan setiap akhir pertemuan yang berarti sebanyak 36 kali dalam 1 semester. Adapun kategori kedua yang dilakukan secara berkala per semester berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung yang telah terverifikasi terlebih dahulu. Penilaian menggunakan 4 tingkat, yakni baik sekali, baik, sedang, serta kurang. Untuk penilaian sikap di setiap akhir pertemuan dilakukan dengan merangkum seluruh aspek sikap dan dapat menggunakan format sebagai berikut. Ini contoh tabel penilaian sikap.
Untuk yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan juga berdasar pengamatan guru terutama terhadap keterampilan siswa dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian didasarkan pada keterampilan sesuai contoh indikator di bawah ini atau indikator lain yang relevan dapat ditentukan masing-masing guru. Indikator keterampilan antara lain adalah kemampuan menyampaikan hasil diskusi kelompok secara tegas dan lugas, kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan dengan terarah dan sistematis, kemampuan merespon pertanyaan yang pada sesi diskusi atau lainnya. Adapun pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan di setiap akhir pertemuan yang menuntut adanya penilaian keterampilan dan menggunakan 4 tingkat penilaian, yakni baik sekali, baik, sedang, dan serta kurang. Dan ini contoh tabel pedoman penilaian aspek keterampilan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Lubis. Selanjutnya, mulai dari penilaian pengetahuan akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Lutfia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam setiap pertemuan. Seperti yang tersebut dalam bagian uji kompetensi, guru dapat menilai dari setiap aktivitas dalam pembelajaran. Guru dapat menilai kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau menganalisa persoalan. Guru dapat memberi skor pada setiap tugas dan keaktifan siswa dalam menjawab dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan rentang 0 sampai 100. Lalu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Di sini kami memilih metode enrichment, show, and tell. Kegiatan ini adalah pengayaan bagi peserta didik yang siap untuk melakukannya. Kegiatan ini dapat diadaptasi sesuai dengan lingkungan dan peralatan yang dimiliki peserta didik. Kegiatan yang pertama, peserta didik diminta untuk memilih salah satu tempat yang sangat disukainya. Peserta didik menggambar tempat tersebut dan menempelkannya pada kertas karton. Lalu yang kedua, guru meminta peserta didik menunjukkannya kepada kelas dan mendeskripsikan tempat kesukaannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Lutfia. Selanjutnya, ini kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu lampirannya. Poin A itu ada materi. Di sini kami menyediakan yang poin pertama ada definisi dari descriptive text. Lalu juga poin B, yang kedua ada kinds atau macam-macam descriptive text. Lalu seperti describing process, describing events, describing personality, dan juga describing object and describing places. Nah, kita ambil poin keempatnya, describing places, fokusnya di sana. Lalu poin C, kami juga fokus di social function of descriptive text, dan juga di poin D ada generic structure-nya, yang tentu saja sangat penting ya untuk diketahui oleh siswa-siswa. Generic structure dari descriptive text. Itu ada identification dan juga ada description. Lalu poin selanjutnya yaitu grammatical feature di dalam descriptive text seperti grammatical features dan juga lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh materinya ya. Ada teks dengan judul Prambanan Temple. Di sini kami sudah menyediakan identification dan juga description-nya. Di sini nanti teks ini akan dibaca oleh para siswa-siswa dan juga siswa-siswa ini dapat mengidentifikasi teks tersebut seperti itu. Boleh scroll lagi? Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya di awal tadi ya, LKPD ini ada 4 jenisnya. Yang pertama printed, audio, yang kedua audio, yang ketiga audiovisual, dan yang terakhir, yang keempat ada berbasis web. Yang pertama itu ada printed yang akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis printed, LKPD jenis printed. Yang pertama, ini soalnya berbasis kertas ya, karena akan di-print oleh guru dan dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Yang pertama itu bagian A, saya mencantumkan vocab, latihan vocab, karena pada tujuan pembelajarannya mahasiswa itu diharapkan mengetahui kosakata yang familiar ataupun tidak. Makanya pada part A di sini dicantumkan latihan vocab. Part B-nya karena pada tujuan juga mahasiswa diharapkan untuk bisa menentukan struktur teks pada deskriptif teks, maka yang kedua itu latihannya menentukan struktur. Lalu yang ketiga ada latihan isian singkat yang bisa siswa jawab berdasarkan kalimat yang telah disediakan. Latihan ini berbasis individu yang dikerjakan oleh siswa. Ini juga ada kunci jawabannya. Sekian dari saya, dari bagian printed, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lutfia. Selanjutnya yaitu LKPD jenis audio yang akan dijelaskan oleh Saudara Martin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan LKPD yang kedua yaitu audio. Ini ada beberapa contoh tentang LKPD audio. LKPD audio yaitu kedominasi kepada listening. Terus next. LKPD audio dominasi kepada listening. Terus ini ada beberapa contoh LKPD listening. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Martin. Betul ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Martin. LKPD jenis kedua yaitu audio, itu fokusnya di listening. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh pertanyaan dari yang mendukung peserta didik untuk meningkatkan listening skill-nya. Jadi di sini ada pertanyaan terkait gap fill activity, di mana peserta didik harus mendengarkan audio dan nanti mengisi short answer berdasarkan teks yang sudah dijelaskan di audio. Baik, selanjutnya ada jenis audio visual. Kalau tadi kita sudah mengenal LKPD jenis audio, di mana audio ini hanya fokus di listening aja, tidak di visual. Nah, kalau di audio visual ini, selain dari listeningnya juga, kita murid-murid juga bisa memvisualisasikan deskriptif teksnya tersebut. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana di part A, murid-murid harus menonton video yang sudah tersedia, yaitu tentang Yogyakarta Indonesia Travel Guide 12 Best Things to Do in Yogyakarta. Nah, di sini murid-murid diharuskan untuk menonton videonya dari awal hingga akhir dan menyimak pesan yang disampaikan di video tersebut. Lalu untuk part B-nya ini merupakan pertanyaan terkait video yang tadi sudah ditampilkan, yang sudah ditonton bersama oleh murid-murid dengan short answer, dan juga part C ini decide the true or false. Jadi masih terkait dengan video sebelumnya, di sini peserta didik harus bisa menentukan nih apakah statement atau pernyataan ini betul seperti di video atau salah, seperti itu. Di sini juga ada kunci jawabannya. Itu saja dari audiovisual, dan yang terakhir itu ada LKPD jenis berbasis web, seperti itu ya, yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudara Lubis. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan LKPD berdasarkan web. Dan di sini juga saya menggunakan sebagai contoh yaitu web bernama Quizizz. Di sini Quizizz menampilkan soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Soal di Quizizz ini tidak hanya menampilkan soal pilihan ganda, ada juga soal esai dan siswa harus memilih satu jawaban untuk pilihan ganda. Untuk esai siswa harus mengetik jawabannya. Eh, di Quizizz ini juga menampilkan kunci jawaban. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Lubis. Jadi itu ya teman-teman, LKPD dengan 4 jenis, yaitu yang pertama printed, kedua audio, ketiga audio visual, dan yang keempat tadi berbasis web. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami dari tim 5 paparkan terkait modul ajar. Terima kasih yang sudah menyimak dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan di forum Zoom nanti dan juga jangan lupa diketik dan dikirimkan di grup LMD 5C. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.